Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu ini kita lanjutkan pembahasan kita Maharatu al-Istima' wal Kalam at-Takmiliyah yang diajarkan di jurusan BSA. Minggu ini kita membahas topik terkait dengan intonasi, ya. Intonasi suara di dalam skill mendengar atau dalam skill berbicara. Tentunya ketika orang berbicara atau kita berbicara kepada orang, intonasi suara ya atau irama suara ya itu tentunya berbeda-beda. Ya, ada kalanya dan banyak sekali ditentukan pemahaman seseorang itu dipengaruhi oleh intonasi suara yang dikeluarkan atau intonasi suara yang dia dengar kalau dia sedang berbicara dengan orang lain. Maka pembahasan ini saya ambilkan dari buku Al-Hasilah Al-Lughawiyah, Ahmiyatuha wa Masadiruha wa Wasail Tanmiyatiha yang dikarang oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-Ma'tuq yang diterbitkan di negara Kuwait, ya. Kata beliau, ya, lil khawasi as-sawtiyyati fil kalamil mantuqi atharuhal kabir fi tashkil ma'anil kalimat. Ya. Suara di dalam perkataan yang diucapkan, ya, maksudnya suara yang dikeluarkan oleh seseorang atau oleh lawan bicara kita, atharuhal kabir, ya, mempunyai pengaruh yang sangat besar fi tashkili ma'anil kalimat, ya, di dalam mendapatkan atau di dalam orang memahami makna yang terkandung dari kalimat yang diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda-beda. Itu sangat menentukan sekali. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain atau kita mendengar dari orang lain, suara atau intonasi suara itu sangat mempengaruhi kita di dalam memahami ucapan atau ungkapan orang, ya. Atau kalau kita, ya, suara kita kadang pelan, kadang naik, kadang tinggi, kadang slow, itu semua mempengaruhi pemahaman orang terkait dengan ide dan pesan yang ingin kita sampaikan di dalam pembicaraan tersebut. Wa fi tanawwu' wa tafarru'i hadhihi al-ma'ani, ya, dan memberikan interpretasi yang sangat banyak, ya, di dalam menentukan sebuah makna dari suara yang didengar atau suara yang kita ucapkan. Wa fil kashfi anha wa tamyiziha wa tahdidiha aidan, ya. Intonasi suara itu juga kita bisa menentukan, ya, maksud orang ini adalah ini misalnya, bukan pemahaman yang lain misalnya. Jadi intonasi suara itu sangat menentukan. Kalau kita yang sedang berbicara itu kan mudah saja. Tapi kalau kita yang mendengarkan suara, maka kita harus bisa memahami makna dari semua ini. Karena intonasi suara yang kita dengar akan mempengaruhi pemahaman kita, ya, terhadap suara yang kita dengar tersebut, ya. Fabil imkani an yusbih lil ibaratil wahidah iddata ma'anin, ya. Mungkin saja, dan ini bisa terjadi, ya, satu ungkapan itu mempunyai banyak arti dan banyak maksud. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh intonasi suara, ya. Au iddatu i'ahatin wa an takuna lil kalimah al wahidah dalalatin mukhtalifah, ya. Akan banyak respon, ya, dan akan banyak pemahaman-pemahaman orang yang mungkin dihasilkan dari intonasi suara yang kita dengar. Bisababin an-nabri wa namatis sautil ladzi tuntaqu bihi, ya, sesuai atau disebabkan oleh intonasi suara yang dilafalkan oleh orang tersebut, ya. Au bisababi al-mauqif alladzi tulfadhu fihi al-iqa alladzi natija an tajawuriha ma'a kalimatin ukhra fil jumlah, ya. Intonasi suara itu juga mempengaruhi orang dalam memahami suara, ya. Penerimaan orang itu sangat dipengaruhi dengan intonasi suara. Selain pemahaman, ya. Selain pemahaman,
maka intonasi suara itu juga mempengaruhi penerimaan orang atau interaksi orang atau psikologi orang mendengarkan ungkapan yang sedang kita ungkapkan, ya. Itu sangat mempengaruhi, ya. Misalnya di dalam sebuah kalimat seperti ini, misalnya, ana lam a'rif hadzal rajul. Kita baca satu level suara, ya. Ana lam a'rif hadzal rajul. Biasa, ya kan? Biasa saja artinya, mungkin saja artinya saya nggak kenal dengan orang ini. Biasa, ya, biasa. Tapi kalau misalnya saya baca ana lam a'rif hadzal rajul. Saya nggak kenal dengan orang ini. Mungkin saja di dalam intonasi suara yang barusan itu bahwa menguatkan, mungkin kalian tahu, tapi saya nggak tahu. Jangan bawa-bawa saya di dalam permasalahan ini. Misalnya, ana lam a'rif hadzal rajul. Itu kan beda penerimaan orang, ya. Oleh karena itu, intonasi suara itu mempengaruhi pemahaman orang. Mungkin satu intonasi atau satu kalimat punya banyak arti akhirnya, ya, banyak perspektif akhirnya, ya. Dan intonasi suara itu juga mempengaruhi psikologi dan penerimaan orang, ya. Selain pemahaman tadi, penerimaan kita atau penerimaan orang terhadap bahasa yang diucapkan. Oke. Oleh karena kita sedang berbicara dengan orang lain atau mendengar dari orang lain, kita harus jeli dan harus mengamati kira-kira maksudnya seperti apa, ya, dari intonasi suara yang diungkapkan oleh orang tersebut. Dari intonasinya kita bisa mengetahui. Seperti tadi, ana lam a'rif hadzal rajul, biasa aja. Saya nggak kenal kok dengan orang itu. Tapi kalau ada penekanan ana lam a'rif hadzal rajul, itu kan beda intonasi suara, ya. Saya nggak paham, saya nggak kenal orang ini. Ya, mungkin kalian paham begitu, ya. Dan pemahaman-pemahaman yang lain, ya. Oke, demikian pembahasan ini. Intinya adalah bahwa intonasi itu sangat mempengaruhi orang. Satu, mempengaruhi pemahaman orang terkait dengan suara yang diucapkan, kemudian mempengaruhi perasaan orang atau psikologi orang ketika kita berbicara atau mendengarkan ucapan dari orang lain. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Fi amanillah.